Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita kebaktian Minggu Raya bersama-sama. Kita satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, agung dan mulia nama-Mu. Besarlah kekuatan pekerjaan tangan-Mu. Ajaiblah segala yang Kau lakukan bagi hidup kami. Pada pagi hari ini, kami umat GBK Ramadhan Baru ingin menaikkan puji-pujian penyembahan kami dan akan memberikan yang terbaik, yaitu hati kami untuk Engkau isi dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunilah Tuhan Yesus segala pelanggaran dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Perbaruilah ya Tuhan Yesus budi pekerti kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui pendengaran firman Tuhan dan iman kami bertumbuh akan juru selamat kami yang benar, Yesus Kristus satu-satunya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Baik, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan sayapnya yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Kita mau tenangkan hati kita, kita mau persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami. Kau tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Kita mau akan pujian kepada Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bawa setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Tak
bersamamu Tuhan, kami dapat melewati setiap apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau membebaskan kami Tuhan. Kami percaya kan Tuhan, taruhkan iman percaya kepada kami Tuhan, supaya kami tetap teguh iman kami di dalam pengharapan kepada Tuhan. Oh Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu selama bagi kami. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukan jalanku di waktu-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Karena satu-satunya pribadi penolong dalam kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita makan pujian yang berkata, ku tahu Dia penolongku. Haleluya.
kembali. Terima kasih Tuhan. Kau kebenaran yang selalu kami pegang Bapa. Kau mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman. Segala pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu berasal dari hati kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ajaib bagi kami. Kami haus Tuhan akan kasih. Kami haus akan kebenaran Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Makasih Yesus. Ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukanmu. Merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Karena itu dari awal kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Terima kasih Bapak. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang Benar Bapa, tiada yang seperti Engkau, tidak ada sama sekali Tuhan. Kami sangat bersyukur atas otoritas dan kasih-Mu yang tanpa batas Tuhan, yang masih mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk berkumpul sini Tuhan. Kami sangat bersyukur kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang sudah waktunya kami untuk mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar dan belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran negatif Tuhan, supaya kami bisa fokus akan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Good morning. Apa kabar? Anak Tuhan itu harus luar biasa. Apapun yang terjadi harus kita biasakan katakan luar biasa, ya. Karena kita memang luar dari yang biasa. Gitu. Saya sangat bersyukur pagi hari ini saya dipercayakan oleh Pak Gembala untuk membagikan firman ini yang temanya cukup bikin saya merinding terus terang. Defeating the devil's schemes, ya. Mengalahkan siasat iblis. Sering kita mendengar khotbah atau apa mengatakan kita harus mengalahkan siasat iblis. Nah, kalau kita jeli, kita berpikir, kita bertanya dong, gimana untuk mengalahkan siasat iblis? Iblis pun kita tidak tahu siapa dia. Ya. Iblis siasat-siasatnya bagaimana? Bagaimana untuk mengalahkannya? Kalau tanpa mengetahui siasatnya. Dari situlah membuat saya tergerak untuk mempelajari sedikit tentang iblis. Nah, kebetulan kali ini ketemu itu dan saya akan tuliskan seperti yang saya ketahui. Nah, tema kali ini kita bagi dari beberapa bagian. Yang pertama, ya slide kedua, jangan. Itu who is the devil? Siapa iblis itu? Terus kedua, the devil vision, visinya si iblis. Terus yang ketiga, wrong perception about the devil. Ini penting Bapak Ibu. Persepsi yang salah tentang iblis. Dan intinya adalah yang keempat, ya, how to overcome the devil's tricks. Bagaimana kita mengalahkan tipuan-tipuan si iblis. Ya. Bapak Ibu, dalam olahraga, ya, dulu masih muda suka olahraga, ya. Kita diajarkan satu metode, harus kita pegang kuat kayak satu ya. Kita tidak boleh meremehkan lawan, ya. Kita tidak boleh, ya. Kita tidak boleh meremehkan lawan, tetapi kita tidak boleh melebih-lebihkan kemampuan lawan. Dalam artian kita jangan sampai menganggap membuat kita pesimis, tidak boleh juga. Nah, sama seperti kita menghadapi sang iblis ini, kita tidak boleh terlalu takut dengan dia juga. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kita punya otoritas itu. Kita sudah diberi otoritas itu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau orang di luar sana tidak bisa mengatakan itu. Sebagai manusia biasa yang tanpa Tuhan, dia tidak punya otoritas itu dan tidak akan mampu mengalahkan namanya si iblis, ya. Nah, kita mulai dengan siapa sih si iblis itu? Ya kan? Iblis itu apa? Siapa? Ya. Dia ini asalnya adalah seorang Ya, namanya Krub. Krub itu bahasa Ibrani-nya artinya malaikat yang berkelas tinggi lah. Ya. Kalau di surga itu banyak sekali kerubim yang banyak sekali yang kelas-kelas tinggi. Nah, salah satunya dia ini iblis. Tetapi dia punya kejelekan yang luar biasa lah kalau menurut mata Tuhan. Dia punya arogansi yang sangat-sangat tinggi. Dan sifat dasarnya itu arogan, sombong, kesombongannya tinggi dan iri hatinya tinggi. Dia ingin menyerupai Sang Penciptanya sendiri, Allah Bapa kita di surga. Ya. Dia ingin disembah seperti malaikat-malaikat lain menyembah Allah Bapa kita. Dan dia berhasil mengalahkan sepertiga dari malaikat-malaikat di sana. Ya. Kita bisa baca itu di Wahyu, ya. Nah, kalau Wahyu 12 kalau nggak salah di rumah cari tentang hal itu, tentang masalah itu. Itu sepertiga malaikat berhasil dipengaruhi oleh si iblis itu. Ya. Bayangkan, sekelas malaikat masih mampu dipengaruhi, apalagi kita. Ya. Oke? Nah, Bapak Ibu, karakter-karakter dasar si iblis itu menurut
Alkitab, saya tulis beberapa sini, ya. Nah, itu pertama kali seperti saya katakan tadi, sombongnya itu sangat luar biasa, arogansinya sangat tinggi dan iri hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita karakter dasarnya sombong, itu akan gampang sekali akrab dengan namanya iblis. Benar? Ya, benar. Kalau kita suka iri hati dengan orang lain, ya, hati-hatilah. Itu gampang sekali kita terpengaruhi oleh namanya iblis. Ya. Jadi janganlah heran kalau orang mengatakan musuh terbesar kita, ya, kita sendiri. Kita harus mengalahkan namanya arogansi kita sendiri, ego kita atau rasa iri dengki kita itu. Kita harus lawan itu. Kalau kita mampu melawannya, mungkin kita punya way out, ya. Nah, oke. Sombong, iri hati, pendusta atau bapak segala dusta di Yohanes 8:44 itu bisa dipelajari nanti, ya. Nah, licik dan cerdas itu kelebihan dia. Liciknya luar biasa, ya kan? Licik dan cerdas, ya kan? Oke. Ya. Licik. Apa licik? Kalau Pak Kepala juga tanya, ya. Oke. Ya. Itu ibaratnya ini bahasa Inggris sly, bukan cunning, ya. Kalau licik itu biasanya untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan, ya. Oke. Terus penyesat dan penggoda. Ini Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu diterangkan tentang itu. Ya, itu ada cerita tentang si penyesat dan penggoda ini. Dan karakter dasar dia adalah itu jahat dan keji. Atau dengan kata lain, musuh yang jahat dan keji. Itulah. Dari situ kita akan tahu bahwa iblis itu seberapa bahayanya buat kita. Kalau kita tidak mempelajari ini, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diingatkan oleh firman Tuhan akan eksistensi si iblis ini. Apapun namanya, mau setan, mau satan, mau Lucifer, silakan. Mau si naga, si ular, silakan namanya. Satu nama, ya kan? Nah, iblis adalah ilah zaman sekarang. Ini slide keempat. Ini saya ambil beberapa hal-hal poin-poin penting berkaitan dengan sang iblis, ya. Kecil, ya, bisa detail. Nah, oke. Coba kita bacakan, ya. Ini saya ulangi, ya. Iblis itu apa? Adalah ilah zaman sekarang. Ilah itu apa? Bukan Allah. Ilah itu yang disembah orang, yang dipercayai orang. Yang sekarang itu banyak di dunia ini, banyak orang menyembah dia. Itu kenyataannya. Nah, oke, untuk lebih cepat saya akan bacakan Bapak Ibu 2 Korintus 4, ya, ayat yang keempat. Ya, mungkin agak sini ya, Pak. Kelihatan jauh kecil gitu, ya. Begini bunyi firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, itu. Nah, karena mereka telah terpengaruh dengan ini, mereka tidak melihat, tidak jeli lagi melihat bahwa sebenarnya ada Tuhan yang siap untuk menyelamatkan mereka. Berikutnya, iblis berkeliaran di bumi. Itu slide yang kelima. Ya, untuk apa? Untuk mencari tahu atau mencari-cari kelemahan kita, untuk mengganggu mengganggu kita, untuk mempengaruhi kita, untuk menguasai kita. Semuanya itu dilakukan. Nah, seperti di Ayub 1:6-7 belum lama kita baca, anak Ayub kita tahu situ, ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, yang ke-6 katakan, dan di antara mereka datanglah seorang iblis, juga iblis datang juga. Ditanya Tuhan, ya. Nah, maka yang 7 saya bacakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab si iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Itu setan sendiri mengatakan. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia pernah mengatakan, dia tuh punya penglihatan. Ya, dia pernah sekali datang ke Bangka. Awalnya dia tidak tahu saya orang Bangka.
Dia mengatakan gini, begitu turun dari pesawat, saya udah melihat kegelapan gitu. Itu pertama kali dia datang, itu tahun lama ya, udah lama, udah tahun 95 tidak kayak gitu, udah lama. Itu luar biasa tuh. Saya langsung telepon di gereja pusatnya untuk minta doa, karena dia ditugaskan di suatu kota. Kota itu saya tahu kota kecil, kampung ibaratnya masih dalam, itu penuh dengan ilmu magic. Salah satu kakak sepupu saya tinggal di situ. Saya langsung percaya, ya. Saya langsung iya, saya percaya. Karena kita pun saudara agak ngeri. Di sana kamu pergi ke sana, kamu pergi ke warung pun, kamu jangan sembarangan ngomong. Ngomong salah sedikit, ketemu mereka yang punya ilmu itu langsung dikerjain kamu. Benar, dikerjain langsung. Perut bisa kembung mendadak. Itu luar biasa di sana. Tapi bersyukurnya sekarang, Bapak Ibu, itu penuh dengan gereja. Udah luar biasa. Kaget saya lihat dengan kabarnya. Dulu gelap gulita, ya kan? Nah, itu sekitar gini tingginya, berkeliaran untuk mencari. Yang dicari siapa? Kebanyakannya anak-anak pengikut Kristus. Kenapa anak pengikut Kristus? Ya kan? Karena kalau orang di luar Kristen itu tak perlu lagi, itu susah. Udah tahu kok arahnya kemana. Ya. Kenapa? Maka itu saya katakan, Bapak Ibu, adik-adik semua, sebagai seorang Kristen janganlah ragu-ragu, janganlah separuh hati. All out to be his followers. Kenapa? Tidak dengan all out kita akan gampang sekali terpengaruh oleh namanya trik-trik iblis tadi, ya. Oke. Itu berkeliaran ya. Itu kita harus yakin bahwa iblis itu benar-benar berkeliaran, keliling, mengintai kita. Nah, terus yang poin berikutnya, iblis itu tidak kasat mata. He is invisible. Ya. Kalau kasat mata, cuma orang-orang tertentu yang bisa melihat, ya, yang punya talenta itu. Kalau kita secara umum invisible ya. Nah, oke. Nah, dia itu disebut dengan sebagai penguasa kegelapan ya. Coba kita baca Efesus 6 ayat yang 12 ya. Ini. Efesus 6 ayat 12 kita baca ya. Oke. Sudah ketemu? Iya. Ayo kita baca begini bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, itu jelas sekali, ya kan? Terus poin berikutnya, ya, iblis terus mencobai orang-orang percaya seperti saya katakan tadi, agar tidak berbuah bagi Tuhan. Ya. Dia ingin Tuhan itu menyesal, ya. Dia ingin anak-anak Tuhan, yaitu terseret dengan dia. Itu tujuannya. 2 Korintus 2 ayatnya 11. Saya bacakan buat Bapak Ibu, ya. 2 Korintus 2 ayat 11 supaya jelas apa yang poinnya disebut di atas tadi. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bagaimana bagi orang yang tidak tahu maksud iblis? Kita bisa tahu arahnya kemana. Ya. Terus poin berikutnya tentang iblis itu sendiri. Nah, itu iblis mencobai kita lewat pikiran dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu, hati-hati, ya. Pikiran. Di saat kita berpikiran negatif, ya, berpikiran jahat, ya, atau punya hawa nafsu yang jahat, hati-hati. Langsung iblis langsung tahu. Betul Pak Andre. Saya setuju dengan Anda. Ketika Pak Andre berpikiran gitu. Misalnya, ya, kalau Pak Andre nggak mungkin begitu, ya kan? Saya setuju. Dia akan mensupport. Jadi, nah, ketika kita pikiran negatif begitu, ya semestinya sebagai anak Tuhan yang Roh Kudus telah menguasai kita, kita kan akan merasa tidak enak. Ketika saya berpikiran negatif sedikit ke Pak Andi, saya akan merasa tidak enak. Roh Kudus akan memberitahu saya atau memperingati saya. Kok kamu berpikiran begitu sih? Apa Tuhan berkenan kamu itu? Itu pasti ada perasaan itu. Tetapi kalau setiap kita berpikiran negatif atau berhawa nafsu jelek, kita tidak pernah merasa apa-apa, itu hati-hati. Itu samsinor.
Ya, berarti Roh Kudus telah menjauh dari kita. Bisa jadi begitu. Tapi saya yakin di sini enggak ya. Amin. Ya. Oke. Terus berikutnya, ya, ini Bapak Ibu, ya. Di Filipi 4 ayat ke-8 itu mengajari kita supaya mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang benar gitu loh. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang enak didengar. Itu maunya. Itu selalu. Coba kalau kita selalu berpikiran positif, apalagi yang benar di mata Tuhan, ya, bukan cuma positif secara duniawi, ya, kita pasti merasa lebih enak. Coba sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran negatif, aduh minta ampun, ya. Coba, itu pasti tidak enak, ya. Berpikiran positif penting, ya. Ya. Terus kita lihat poin berikutnya. Iblis selalu membujuk kita untuk menunda melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Sering ya, saya yakin sering. Ketika kita agak satu kali agak malas datang ke gereja, aduh malas gimana nih. Pas waktu mendung hujan, puji Tuhan hujan ada alasan, langsung tidak pergi. Ketika kita semestinya menolong teman, waktu itu teman perlu pertolongan kita, ya. Kata Iblis, udahlah kamu kan lagi sibuk nih, lain kali kan bisa tolong dia, nggak apa-apa, nanti aja. Itu selalu trik, ya kan? Trik setan untuk menunda-nunda kita. Jadi hati-hati, gitu. Sesuatu yang harus kita lakukan secepat mungkin. Itu kehendak Tuhan begitu. Apalagi sesuatu yang wajib kita lakukan segera. Tak usah menunda, ya. Kita suka menunda karena kita tidak tahu. Kita seolah-olah kita penguasa waktu. Gitu. Saya besok kan bisa kamu, hari ini kan kamu bisa. Ya. Itu kata Iblis. Emang ibu saya ngerti? Emang besok dia yakin dia punya waktu? Masih hidup? Masih berpikir begitu. Nah, kalau kita selalu mengatakan lakukan apa yang harus kamu lakukan secepat mungkin, itu harus kita terapkan. Ya, itu pasti bagus. Ya. Mau puasa, aduh, agak pilek. Ini kalau saya puasa lebih parah. Minggu depan aja, ya. Atau tukar hari, tukar hari biasalah kalau punya. Kalau tukar minggu lebih parah sekali. Jangan, ya. Kita harus kerjakan langsung apa yang kita kerjakan, ya. Terus. Nah, di Amsal 12 Amsal 14 ayat ke-12 saya bacakan untuk Bapak Ibu tentang poin iblis selalu membujuk kita untuk menunda-nunda tadi. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita udah terpengaruhi oleh setan, kita udah bahaya sekali ya. Jangan anggap enteng hal-hal begitu, ya. Hal yang mulus itu ya tidak selalu aman buat kita. Terus poin berikutnya, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Ini apa artinya? Malaikat terang ini artinya dia menyamar dalam bentuk yang kelihatannya baik gitu loh. Kelihatannya positif, kelihatannya benar gitu kan. Nah, tujuannya apa? Untuk membingungkan kita, ya kan? Membingungkan kita. Ya. Nah, di 2 Korintus 14 kita baca bersama-sama kali ini. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 ya. Coba kita baca ya. Ini ayat pendek dan sangat luar biasa buat kita. 2 Korintus 11 ayat ke-14. Oke. Kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu jelas yang menyatakan tentang iblis suka menyamar sebagai malaikat terang, seolah kelihatan benar gitu ya. Ya. Terus poin berikutnya, iblis menawarkan kekayaan, kesuksesan, popularitas, kemegahan duniawi ya sebagai ujian ya, sebagai umpan buat kita supaya kita jauh dari jalan kebenaran ya. Itu paling sering kita jatuh dalam poin ini, paling sering, ya kan? Maka itu ada orang yang mencari-cari setan gitu supaya cepat kaya. Ya. Nah, setan tuh gampang kok. Asal kamu ikut dia, apapun kamu minta dikasih dunia ini. Ya. Tapi satu jaminannya, nyawamu.
Ya, itu yang tidak kita tahu, ya kan? Nah, tapi mengikut Tuhan beda. Kita perlu proses. Tuhan akan memproses kita supaya kita layak untuk di dunia kekekalan nanti. Ya, kalau setan enggak. Ya, Pak pengen mau apa? Popularitas, ya, kekayaan, oke, saya kasih. Ya kan? Tapi kita lihatlah, yang penyembah kayak gitu banyak. Bukan dia, biasanya cucu paling sering, generasi kedua, bukan anak. Cucunya akan dibebani ke dia. Secara fisik kelihatan macam-macam. Saya udah lihat banyak sekali. Terus terang dulu di Bangka tuh banyak sekali ilmu-ilmu kayak gini. Tapi puji Tuhan, Bangka sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Itu ada saya ingin menyatakan satu kesaksian yang luar biasa. Waktu itu seorang pembicara dari Amerika diundang semua pendeta-pendeta termasuk yang dari Bangka, teman saya yang mewakili. Di sana dia mengatakan, dia seperti kayak dia ada penglihatan, dia mengatakan di Indonesia ini akan ada pencerahan yang luar biasa. Ya kan? Waktu itu jauh sebelum Covid ya, pas dulu kan sebelum Covid. Dia mengatakan dari 2 pulau kecil, ya kan, penghasil timah, tapi dia tidak tahu orang ya, mereka ada sebut, oh itu Pulau Bangka. Ditanya, ada yang dari Bangka? Ya kan? Keluar dari Bangka, 36 orang waktu itu yang dari Bangka datang ke depan didoakan secara khusus. Bapak tahu? Nah, waktu itu Ahok masih jadi bupati waktu itu. Saya ingat banget waktu itu. Ahok masih bupati di Blitar. Begitu didoakan dalam jangka waktu singkat, artinya dalam waktu beberapa tahun, luar biasa. Gereja di mana-mana, namanya kelenteng. Nah, tahu persis, ya, gereja di mana-mana. Itu jadi kita harus merasa syukur bahwa Tuhan masih memberi jalan itu, ya. Tapi kembali kita di pagi ini mengingatkan, kita harus waspada bahwa iblis itu tidak mau kita dengan mulus bisa mengikuti Tuhan, bisa selamat begitu saja. Dia akan mempengaruhi sedapat mungkin untuk menjerat kita. Oke? Nah, terus berikutnya, nah, ini ya, poin berikutnya, iblis memutar balik firman-firman Tuhan. Kita sering lihat di YouTube, di mana-mana gitu, ada orang berdebat tentang firman Tuhan, ya. Apalagi yang di sebelah sana ngomongnya kan luar biasa, memutar balik fakta. Itulah trik iblis. Ya. Kita tak usah terlalu ngotot begitu, udah lepasin aja, lupain. Ya, kepas kakimu, tinggalkan mereka. Ya, doain aja supaya mereka insaf gitu. Tak usah berdebat sampai ke arah hukum, ya kan? Nggak perlu juga. Nah, iblis memutar balik firman-firman Allah itu berupaya untuk berbohong, ya, memutar balik kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, seperti yang dilakukan terhadap Hawa tuh, zaman Hawa pun udah dilakukan oleh si iblis. Luar biasa ya. Bapak Ibu, masih ada, ya. Iblis adalah pembunuh dan bapak segala dusta. Pembunuh dan bapak segala dusta. Kalau kita seorang pendusta, kita punya bapak. Siapa bapaknya? Ya, iblis itu, ya. Oke. Dia mempromosikan doktrin palsu, ya, yang menjebak anak-anak Tuhan biasanya. Target pertama seperti saya ulangi lagi, anak-anak Tuhan itu targetnya. Ya, sekali lagi, bersyukurlah jadi anak Tuhan, tetapi jangan tanggung-tanggung supaya kita punya proteksi, ya. Oke, jangan tanggung-tanggung. Ya. Ayo, ini ada firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 44. Oke. Coba bacakan, saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Jadi poin tadi jelas tercakup di Yohanes 8 ayat 24 ya. Poin berikutnya, ini yang bagian kedua. Tadi siapa iblis? Sekarang ke visinya iblis. Apa sih visinya? Cuma satu, ya, melawan Allah dan menghancurkan manusia. Itu visinya iblis di bumi ini. Apa? Ulangi. Melawan Allah, menghancurkan manusia. Itu visinya. Nah, terus kita masuk ke bagian 3. Ini pun tidak kalah pentingnya. Wrong perception about the devils. Persepsi-persepsi yang salah tentang iblis. Ya. Ini sering kita dengar. Itu bukan tidak berdampak, sangat parah dampaknya. Kita harus tahu ini keliru, tidak boleh. Saya ulangi, ini persepsi yang salah tentang iblis. Saya akan mengangkat 4 poin. Ya. 1, yang pertama, hell is ruled by the devil. Apa? Neraka itu dikuasai si iblis. Konyol kan? Sering kita dengar, nanti kamu berdosa, kamu di pendosa, meninggal ke neraka, tiap hari disiksa iblis kamu, ditusuk-tusuk, ya kan? Ya, dibacok segala macam, nggak mati-mati kamu, ya kan? Apa artinya? Seolah-olah dipikir, oh iblis lah sang penguasa itu. Kalau gitu kita harus damai dong dengan iblis, temenan dong, hancur dong, ya. Tidak boleh kalau gitu, ya. Persepsi keliru ini tapi begitu besar, begitu banyaklah orang percaya tentang persepsi yang keliru ini. Ini sangat menyesatkan. Padahal sebaliknya, neraka itu diciptakan Allah untuk menghukumi dia dan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikat pengikutnya, dan penyembah-penyembahnya. Ya, ya. Semalam saya juga saksikan ke Pak Gembala. Saya ingat cerita dulu, saya itu dikirimkan teman dari luar negeri sebuah fotokopi tentang pernyataan satu buku tebal begini. Seorang ibu, orang Amerika, ibu sekitar umur 40-an tahun, ibu rumah tangga biasa, dia bukan aktivis gereja, bukan, tapi dia punya iman yang kuat. Di dalam dia suatu kali dia mimpi, dia berpuasa dan mimpinya enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 40 hari 40 malam. Setiap malam dibawa Yesus ke surga dan ke neraka. Yang saya ingin ceritakan yang ke neraka di sini. Ya. Dia lihat, dibilang di sana itu sangat mengerikan. Orang dibakar, api-api menyala-nyala luar biasa. Orang menetes nyali. Begitu lihat Kristus, ya Yesus Kristus, mereka tahu itu Yesus Kristus. Ya, Tuhan matikan saya, ya kan? Minta mati, dan mati aja daripada begini nggak mati-mati gitu. Haus luar biasa. Dan ulat abadi di mana-mana. Itu salah satu kesaksian dia. Sayangnya buku itu Bapak Ibu, saya pinjamin ke teman-teman, pinjam kantornya, teman lagi ke sono sini, hilang jejak. Saya tanya di toko buku, ya, toko buku agung sama Gramedia, saya punya teman sama, dua-duanya mengatakan itu tidak dibolehin ke Indonesia waktu itu. Itu masih zaman siapa ya? Masih suatu ujung-ujungnya gitu. Tidak diizinkan. Kenapa? Buku itu bikin heboh. Bikin banyak orang yang nyadar bahwa God is exist gitu. Banyak sekali bikin orang tobat. Jadi bentuk fotokopi. Ya. Sayang sekali ya. Oke. Terus persepsi pertama saya ulangi tadi, hell is ruled by the devil. Ayat firman Tuhannya saya akan bacakan ke Bapak Ibu ya. Matius 25 ayat yang ke-41. Dan ia berkata juga kepada mereka di sebelah kanannya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam apa yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Serem Bapak Ibu. Ya, serem banget ya. Serem banget. Terus persepsi yang keliru yang kedua, saya angkat sini, cuma 4 ya, karena keterbatasan waktu kita. Devil's power is equal to God's power. Konyol kan? Ya. Kuasa iblis sama dengan kuasanya Tuhan katanya. Ada Bapak Ibu yang di luar sana berpikiran begitu, benar? Ya.
Tuhan kan berkuasa di atas sana. Setelah kita meninggal, sekarang kan setan. Dan katanya lagi dikaitkan lagi dengan persepsi yang pertama. Kita kan dia penguasa setan yang menguasai bumi, ya kan? Jadi apa salahnya kita ikut dia? Ya kan? Di sana juga nanti yang bisa kita kalau kita diserahkan kan ada dia, kita kan aman. Kacau kan? Jadi dua poin ini dikaitkan jadi satu gitu. Ya. Dua-duanya keliru. Ya. Wrong perception ini harus kita lawan benar-benar. Ya. Ya. Dia bagaimana? Ya kan? Kok kuasa iblis kuasa iblis sama dengan kuasa Allah. Iblis itu ciptaan. Kok kuasa pencipta disamakan dengan kuasa ciptaannya sendiri? Kan enggak. Pak Benget bentuk satu robot, ya. Robot itu berkeinginan punya power seperti Pak Benget, kan konyol. Dan robot itu mengatakan, "Oh, saya sama dengan Pak Benget." Dibanding oleh Pak Benget itu robot dihancurkan langsung. Itu tidak mungkin. Masa kuasa pencipta disamakan dengan kuasa itu? Ya tidak boleh. Nah, kenapa kita tertipu oleh tipuan-tipuan konyol ini? Karena kita tidak mengerti banyak firman Tuhan. Kita tidak mengerti dengan trik-trik setan. Jadi gampang tertipu kita. Jadi ayo Bapak Ibu, kita belajar tentang iblis. Belajar tentang iblis. Pak Rosi udah belajar banyak tentang iblis. Saya pun tertarik udah beberapa minggu ya. Benar. Saya ketemu dikit-dikit kayak gitu, saya pikir kemana koneksasinya, treknya kemana arahnya, ya kan? Bapak Ibu, ya. Di Kolose 1 ayat 16 jelas sekali mengatakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini jelas mengatakan setan iblis pun diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi tidak boleh kita percaya dengan wrong perception tadi. Terus yang ketiga, ini masih yang keliru, yang berbahaya. Devils can do whatever he wants. Iblis bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Keren kan? Ya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengerti kuasa Tuhan, kita akan gampang sekali tergerus dengan ini. Oh, kalau begitu kita terima secara langsung gitu. Oh, kalau gitu, waduh, luar biasa powerfulnya dia. Ya. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu, iblis itu hanya dapat melakukan apa yang Allah izinkan. Ya. Tanpa seizin dia tidak bisa. Ya. Oke, seperti Ayub, ya, Ayub 1 yang ke-12 kita tahu dalam percobaan Ayub yang belum lama kita baca ya. Nah, Ayub ini diizinkan Tuhan, ya, untuk iblis cobain karena Tuhan tahu, ya kan, imannya Ayub, tetapi tetap, ya, dibatasi oleh Tuhan, ya, dibatasi oleh Tuhan, ya. Nah, oke. Terus wrong perception yang satu lagi, we must be afraid of the devil. Kita harus takut dengan iblis. Ini kenyataannya. Kalau tahu sama ngomong iblis lah, kita mau antek-anteknya lah. Apakah hantu, apakah tuyul, apakah namanya? Rumah itu hati-hati loh, ada hantu loh. Ntar hilang so. 3 bulan, 4 bulan gak bakal masuk ini di kamar. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo jujur, ngomong. Aman. Memang betul. Iblis dan antek-anteknya paling suka ruangan gelap, tidak bercahaya, pengap. Itu hati-hati. Saya sudah sering sekali merasakan itu. Sering, udah tahu lah, tahu banget. Nah, termasuk khusus saya dulu di cabang masih di Bangka, di Mentok namanya. Luar biasa. Itu gudang serem, ya. Itu luar biasa lah, ya. Mengerikan. Anak cucunya tahan ngekos rumah itu diingatkan tinggal situ. Jadi jadikan khusus. Luar biasa lah itu.
Nah, siang pun saya merasakan auranya itu luar biasa. Nah, tapi kita tidak boleh takut, Bapak Ibu. Ya, waspada boleh. Kenapa tidak boleh takut? Kita punya otoritas, kita punya penguasa, kita punya Tuhan yang maha dahsyat, yang kuasanya bisa melindungi kita. Ya. Harus berani. Jadi kalau ketemu ada hantu kayak gini, saya udah berpuluh tahun terapkan itu. Nah, ada yang ngomong, om saya dulu mengatakan, jangan buka dulu, saya mau buka kebun gitu di farming bapak saya, dia masih bakar. Itu hantu, hutannya, pembuangan jin, hutan kecil, tapi kayunya gitu deh. Saya waktu itu pohon lada kan kayunya 15.000 satu. Udah, saya bilang sayang sekali, om saya marah-marah. Kamu udah bosan hidup, dia bilang. Nah, tapi saya ngotot mau pergi, dia mengatakan ada satu pohon beringin di tengah-tengah, kamu jangan lewati itu. Saya bilang, ya om. Satu kali saya tanya, ngajak adik saya waktu itu hari Minggu, yuk ikut yuk, nanti saya kasih 15.000. Saya bilang. Saya masih ingat banget, itu adik papanya Mendy. Dia mengatakan, oh enggak, saya takut. Saya bilang oke. Saya bawa bekal cerah begini, pergi Minggu hari jam 8 saya berangkat. Memang begitu masuk udah ular semua, bau kayak kelelawar, ular di bawah atas. Kita udah biasa lah kalau sono ular ya. Dan saya masukin lewat satu pohon beringin itu, benar-benar begitu lewat separuh hidupku. Saya baru ingat kata om saya, ya itu tempat pembuangan jin. Memang ada tanda-tandanya dikasih itu. Saya bilang, ya ampun, beku sebelah, merinding sampai kepala kayak besar di zoom kayak gitu. Terus tapi karena saya tidak orang memang bebal gitu loh, soal gitu saya tidak terlalu takut nantang-nantang. Saya jalan terus, tebang kayu habis capek, saya pikir nanti muter sono jauh. Memang ada perkebunan seorang dukun juga, tapi kita kenal gitu. Saya pikir muter sono. Tapi lupa, udah lewat lagi ke situ sebelah kanannya, dan sama sebelah lagi gitu. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya tebang, bakar. Bahkan memang berperjuangan. Hal-hal yang aneh terjadi terus gitu. Nah, apa artinya? Setan itu ternyata ketika kamu takut akan dia, hati-hati. Kamu telah membuka hati buat dia. Sama kan kita takut dengan Tuhan, dalam artian kita respect dengan Tuhan segala macam, itu kita membuka hati buat Tuhan. Kalau kita udah takut begitu, hati-hati. Padahal nggak perlu takut. Ya. Di rumah teman saya haunted, semua karyawannya udah lihat ada hantu di kamar mandi. Ya. Nah, dikasih kakaknya itu rumah, ya, dikasih. Dia bilang, Kun, namanya Kun. Setiap malam harus kasih ini di depan WC-nya. Kembang ini. Ditendang sama dia. Batu kokonya pergi, ya kok. Ditendang itu piring itu, peng sampai di depan sana. Ya, ada namanya seorang Pak Sinaga namanya. Dia punya warung depan, orang Kristen. Dia kan jempol gini. Benar itu. Saya ingat banget itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua karyawan yang belum punya tempat tinggal dibiarkan tinggal di rumah dia. Rumahnya 2 tingkat, tapi kamarnya cuma 1, kamar WC. Semuanya udah lihat. Cewek cowok bawa pispot, bayangin, tidak berani kencing di WC. Cuma saya dan dia tidak pernah. Saya sengaja mau WC jam sekian, saya bilang biasanya keluar jam berapa? Jam 12 saya turun. Ayo hantu, keluar hantu. Saya pengen lihat hantu kayak apa. Selalu saya lakukan, tidak pernah. Artinya apa? Dari situ saya tahu. Makanya papa saya suka marah sama saya. Kamu ini terlalu nekat orang, berani. Saya bilang, enggak, saya nggak takut. Hantu keluar dong, saya pengen lihat wajah lu. Ya. Ceroboh sih memang ada, tapi sekarang itu dulu ceroboh. Kalau sekarang saya berani mengatakan itu benar. Kenapa? Kalau dulu saya katakan ceroboh karena saya belum protektor, belum ada protektor, belum ada Tuhan. Tapi sekarang saya udah punya Tuhan. Saya berani mengatakan, ayo mana? Karena saya yakin Tuhan akan melindungi kita ketika kita menghadapi mereka. Amin. Ya, kita sampai di defeatnya, solusinya, ya.
to defeat the devil's tricks, ya, untuk mengalahkan siasat iblis. Setelah kita pelajari, kita tahu siasat iblis, kita tahu bagaimana untuk mengalahkan sang iblis. Poin pertama, ya, beware of the devil's tricks, ya, mewaspadai ancaman iblis. Ya. Waspadai. Nah, kita baca 1 Petrus 5 ayat ke-8. Ayo kita baca. Ini nas kita sebenarnya pagi hari ini. Nah, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Oke. Jadi untuk mengalahkan, saya ulangi, untuk mengalahkan iblis, trik-trik iblis itu pertama yang harus kita lakukan adalah mewaspadai ancaman si iblis. Beware of the devil tricks. Itu yang pertama, waspadai. Kita baca firman-Nya tentang kewaspadaan ini. Ayo, 1 Petrus 5 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dikuasainya. Oke. Nah, untuk bisa meningkatkan kewaspadaan kita, Bapak Ibu, kita mulai dengan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri akan kenyataan peperangan rohani itu. Harus ada peperangan rohani. Kita harus sadar itu, ya. Kita tidak boleh memberi celah atau kesempatan kepada iblis, ya. Ya, kita tidak boleh seperti apa? Celahnya itu berkompromi dengan dosa. Ini kan jangan-jangan sekali nggak apa-apa lah. Ya, korupsi kecil-kecilan ini nggak apa-apa, bolehlah terkali. Kan Tuhan juga tahu saya butuh duit. Ya. Itu berkompromi. Ya. Ya kan? Terus tidak sabar untuk menghadapi percobaan. Ini paling sering kita dengar. Siapa sih yang tidak pernah menghadapi percobaan dalam hidupnya? Apa dia anak Tuhan? Tetapi kalau kita menyadari setiap percobaan itu, percobaan namanya, taruhan percobaan yang diizinkan Tuhan. Kalau dari iblis namanya percobaan yang diizinkan Tuhan. Kalau pengujian itu dari Tuhan memang, ya, untuk supaya kita naik kelas, ya. Punya iman yang dewasa, tidak selalu anak-anak terus, ya, kita lihat boleh, ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun, jangan. Ya. Bohong, ya, namanya juga manusia, bohong boleh-boleh aja. Yang penting kan Tuhan tahu niat saya. Saya bukan tujuannya untuk apa-apa. Bisa aja berkelit gitu. Ya bohong sebenarnya, ya kan? Kakek minum obat ini, kakek yang pulang. Cucu yang kedua datang. Kakek, ini permen kakek. Ayo makan. Padahal enggak. Nah, white lie katanya. Bohongan putih. Ya. Itu kan untuk supaya kakek saya minum obatnya. Yang penting kan niatnya bagus. Anak Tuhan tidak ajar begitu, itu keliru. Ya. Terus anak cucu yang ketiga datang. Kamu berdoa ini apaan sih? Ya kan? Kamu, dia bilang, nyerang. Waktu nenek yang pertama ngomong, nenek minum obat ini, nenek yang menolak. Kamu menyerang langsung, tidak boleh. Yang satu ngomong, nenek ini permen, ayo minum. Tujuannya supaya minum, dibohongin. Dia tahu neneknya nggak mau minum obat. Cucu ketiga bijaksana, dia mengatakan begini, kamu berdua salah, dia bilang. Nek, cucu tahu ini obatnya memang pahit, nggak enak, tidak ada yang suka obat, Nek. Tapi nenek tahu nggak, penyakit neneknya lewat obat ini belum bisa sembuh. Nenek kan mau lihat kita nanti tumbuh dewasa, ya kan, Nek? Ya, neneknya minum. Tuhan Yesus pengen kita yang seperti cucu yang ketiga, bukan yang pertama tadi, bukan yang kedua. Ya, white lie is not good. Jangan mau asal kita berkelihat gini, yang penting kan masuk gua, tujuan gua. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kalau kita sering berbohong, itu akan menjadi habit. Kalau udah jadi habit gimana? Ya.
Tak perlu bohong pun dibohong. Ya, tidak boleh. Ya. Oke. Terus kita harus sabar menghadapi cobaan. Ya. Cobaan kayak tadi cucu ketiga tadi, neneknya memang susah untuk dibujuk untuk minum obat. Dia tetap sabar membujuk neneknya. Itu udah lakukan. Terus yang kedua, solusi kedua, using the authority of faith to resist the devil. Memakai otoritas iman ya untuk melawan iblis. Saya ulangi, memakai otoritas iman. Ya. Kita udah diberi otoritas itu oleh Maha Penguasa, Pencipta kita, Bapa kita yang di surga. Ya. Dengan iman ini kita akan bisa kuat untuk melawan sang iblis. Kita baca lagi 1 Petrus 5 lanjutan nas kita, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan cuma kamu sendiri loh, semua juga ngalamin ini ya. Nah, melawan iblis tidak cukup hanya dengan kekuatan mental. Ya, saya mentalkan saya kuat, ya, tidak, tapi harus dengan iman yang teguh kepada Kristus. Kalau kita teguh iman kita kepada Yesus Kristus, jangan pernah takut. Kita pasti akan mampu untuk mengalahkannya. Nah, Bapak Ibu, karena iman itu adalah perisai yang memadamkan api si jahat dan adalah dasar ya untuk kita berdiri tegak di tengah serangan. Jadi iman itu harus benar-benar kita kuatkan. Jadi biarlah iman kita bertumbuh hari per hari. Artinya apa? Kita harus belajar untuk membuat iman kita bertumbuh. Salah satu prosesnya adalah melewati pencobaan dari iblis atau pengujian dari Tuhan. Ya, ya kita baca yang ketiga, poin yang terakhir ini cara way out-nya. Yang ketiga ini engaging in spiritual warfare ya. Ini artinya kira-kira melibatkan diri lah dalam peperangan rohani ya. Kita harus aktif di sini artinya aktif melawan sang iblis ini. Kita harus aktif, jangan takut ya. Harus aktif dan kalau perlu agresif tidak apa-apa. Yang penting kita tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, ini ayat yang terakhir kita baca, coba bacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 ya. Oke. Ayo baca 1 Petrus 5 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, penderitaan serangan musuh itu bersifat sementara, tapi kuasa namanya anugerah Allah itu bersifat kekal. Jangan takut, ya, kita jangan pernah takut gitu Pak. Nah, kita akan tetap meraih kemenangan ya kalau kita menyerahkan semuanya itu ke tangan Tuhan. Ya, kita jangan pernah ragu bahwa kuasa Tuhan jauh melewati batas kemampuan setan. Ya. Nah, Bapak Ibu, yakinlah dengan slide yang terakhir tampilkan, ya, yakinlah bahwa rendah hati, ya, rendah hati, ya, dengan selalu rendah hati, patuh, setia, dan hanya mengandalkan Tuhan, ya, Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami telah diingatkan kembali Tuhan, ya, akan ancaman-ancaman iblis di kehidupan kami, di keseharian kami Tuhan. Dan di pagi hari ini kami telah diberi pelajaran Tuhan bagaimana caranya untuk menguatkan iman kami, ya Tuhan. Dan kami tidak pernah akan menyerah Tuhan karena kami punya satu pelindung,
yaitu kuasa-Mu yang tanpa batas Tuhan. Kami yakin Tuhan dengan kekuasaan-Mu keselamatan kami akan tercapai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang saya katakan, amin. Amin. Kami mewakili jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Husein yang sudah membagikan firman Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kita kembali untuk senantiasa melawan iblis dan selalu mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Pak Husein, kiranya Tuhan selalu memberkati dan terus memberkati, dan terus Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Baik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Kami serahkan buat Bapak Beges Tompul. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana kuasa Tuhan mampu mengalahkan segala tipu daya iblis yang senantiasa mengalahkan segala tipu daya iblis yang mencoba masuk di dalam hati pikiran kami. Biarlah itu Tuhan kami boleh gunakan agar kami tetap kuat, kokoh beriman di dalam Engkau. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaan, segala daya upaya yang dia lakukan. Biarlah Tuhan berkenan dan memberikan damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga dan setiap orang yang ada dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah dan pendengaran akan firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh belajar bagaimana iblis yang senantiasa mau mendekat kepada kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan sebagai jemaat yang hadir pada saat hari ini, untuk kami boleh Tuhan mengalahkan tipu daya iblis yang mau datang di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini dan yang tidak hadir juga. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit hari ini, di mana, bagaimana, dan apapun yang dia rasakan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai dengan dewasa, yang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan dan mencukupkan setiap dana kebutuhan yang kami perlukan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami, khususnya anak-anak remaja kami Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, bahwasanya Tuhan baik dalam kehidupan mereka, yang senantiasa setia merenda kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan yang masih remaja, biarlah mereka Tuhan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bertumbuh sesuai dengan apa yang kami harapkan sebagai orang tua di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat untuk kami boleh Tuhan mengajar dan membimbing anak-anak kami yang masih remaja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan talenta mereka.
Dan Tuhan memberkati juga anak-anak Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, yang menginginkan pasangan hidup. Tuhan berikan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menginginkan keturunan. Tuhan berikan buah kasih di antara suami dan istri. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di surga, buat setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh lemah di dalam iman, di dalam pengharapan, dalam merasakan setiap letih lesu mereka Tuhan, menunggu berkat daripada Tuhan. Jangan patahkan semangat iman percaya mereka. Terus kobarkan Tuhan melalui Roh Kudus untuk mereka boleh Tuhan di dalam keletihan mereka menantikan janji-janji Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat orang tua kami, para lansia. Berkati di masa tua mereka, semakin hari semakin bertumbuh iman percaya, sehingga mereka boleh kuat, boleh Tuhan datang beribadah di tempat ini karena kekuatan daripada Tuhan. Tambahkan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan orang tua kami, agar mereka bisa menjadi contoh teladan bagi setiap kami anak-anak cucunya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh keturunan mereka. Engkau memberkati setiap anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Kau memberkati pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Bosi dan Ibu Gembala kami. Berkati Tuhan anak Kelendra, berkati kesehatan mereka, berkati setiap jeri lelah mereka. Biarlah Tuhan, semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kau akan memperhitungkan semuanya. Tambahkan hikmat di dalam membimbing membina para jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kebutuhan mereka, pekerjaan mereka, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan, para penatua, para koordinator, para pemain musik, demikian juga para pemuji. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua orang-orang yang terlibat, semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat-Mu GBI Karawat Cibaru, tidak pernah terlewatkan oleh kasih setia Tuhan. Kau Tuhan yang memperhitungkan. Terima kasih Bapa. Kami yakinkan, percayakan seluruh program yang akan kami lakukan, acara retreat, dan demikian juga dengan acara kebangkitan, dan kami juga akan menyambut pencurahan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Kami boleh melakukan, mempersiapkan diri seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta. Berkati bangsa Indonesia, berkati para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin. Kamu berkati seluruh aparatur negara kami. Roh takut akan Tuhan tertanam dalam pikiran mereka, sehingga damai sejahtera ada di negara kami ini. Tuhan, kami teringat kepada seluruh anak-anak Tuhan yang mengalami bencana alam, yang mengalami Tuhan kebanjiran. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati. Biarlah penjagaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami berbangsa bernegara. Kami senantiasa memberi kasih kepada setiap orang-orang yang memusuhi, yang membenci kami, anak-anak Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, para pendeta, penatua, evangelis di seluruh dunia ini, di bumi Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami berikan. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan senantiasa dipuji.
Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan kami. Ampunilah kami dari kekurangan dosa pelanggaran kami. Untuk kami layak menerima kasih anugerah-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Felix Tongko. Tiba saja kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan, bahkan ucapan syukur. Sukarela bahkan perpuluhan kita bawa ke depan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
menyenangkan ya, lihat anak-anak lucu-lucu. Kita juga berharap juga nanti bisa tampil di depan. Pegang telur masing-masing begitu kan. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih kiranya Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan ini tidak mengajarkan ilmu setan ya, tapi kita memberitahu bagaimana kita melawan setan gitu ya. Nah, jadi informasi ini membuat kita makin kuat dalam Tuhan. Dan ingat ya, di saat kita sombong, tinggi hati, itu sudah langsung ikut setan. Udah itu aja ya. Apalagi kalau yang mencari penghormatan. Saya pengen dihormati nih, saya pengen di ini. Kalau di gereja saya nggak dapat penghormatan. Kalau di gereja saya disuruh melayani. Saya mau cari tempat di mana saya bisa dihormati. Nah itu udah langsung setan. Itu aja, udah langsung ke setan. Karena yang harus kita hormati, yang harus kita tinggikan hanya satu. Siapa dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara cari penghormatan tempat lain, udah kelar. Maka itu hari Minggu usahakan datang dulu ke Tuhan, baru cari tempat lain. Nama Tuhan dimuliakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita para pelayan akan cari waktu untuk bertemu, membicarakan hari besar, doa 10 hari, mencurah Roh Kudus, dan kita sama-sama cari hikmat bagaimana nama Tuhan dimuliakan dengan acara-acara yang ada. Baik, kita bangkit berdiri. Kita minta berkat Tuhan, dan berkat Tuhan sebetulnya sudah Tuhan berikan, dan bagaimana kita meresponinya. Maka itu mohon minta hati yang hancur, hati yang mudah dibentuk, hati yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, berarti lembah air abadi. Aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Pernahkah sudah kau jauhi? Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku kekhawatiran sudah tidak ada lagi. Rasa cemas sudah kau jauhkan, karena engkau adalah kemenangan sejati. Hanya berada dalam perintah Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati yang kau telah berikan bagi kami. Dan kami pada saat ini memohon berkat Tuhan. Bentuk dan rubah hati kami, perbaharui hidup kami, akal budi kami. Engkau update
kembali menurut firman Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan. Mintalah hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, pengatur waktu kita, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, sumber berkat kita, Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Diberkatilah kita yang mencari Allah dan dianiaya oleh sebab melakukan firman Tuhan, karena kitalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, dan karena kita akan dihibur oleh firman Tuhan. Diberkatilah kita yang lemah lembut dan mudah diatur, mudah dibentuk, karena kita akan memiliki bumi ini. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan tersebut. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan yang berasal dari Tuhan Yesus. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman kepada Allah, dan kita akan memperolehnya dengan segera menurut firman Tuhan dan waktunya Tuhan. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama serukan amin.